Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Arwini Bugis, Escape Nurse MKEP. Saya salah satu dosen pada program studi ilmu keperawatan Stikes Pasapua Ambon dengan NIDN 1219018902. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTP di bidang pengajaran. Tujuan dari pemaparan ini adalah sebagai salah satu pemenuhan persyaratan untuk mengikuti sertifikasi dosen. Saya akan menjabarkan salah satu mata kuliah yang diampu pada program studi ilmu keperawatan, yakni mata kuliah keperawatan maternitas 1. Keperawatan maternitas 1 pada prinsipnya dilakukan menggunakan prinsip DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Di sini akan dibahas terkait dengan deskripsi mata kuliah dari maternitas 1, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, materi pembelajarannya apa saja, sistem pembelajaran atau model perkuliahan yang digunakan, selanjutnya metode pembelajaran, dan sistem penilaian. Untuk keperawatan maternitas 1 ini berada pada semester 3 dengan kode mata kuliah MKB 345. Bobot SKS-nya sebanyak 4 SKS, di mana keperawatan maternitas 1 ini diampuh oleh tim teaching, yakni saya sendiri, Dewi Arwini Bugis Escape Nurse MK, Ibu Siti Nuhmaruli MKes, dan Asriati Dinopa WSST MK. Nah, untuk deskripsi mata kuliah keperawatan maternitas 1 ini membahas tentang upaya meningkatkan kesehatan reproduksi perempuan, usia subur, ibu hamil, melahirkan, nifas di antara 2 masa kehamilan, dan bayi baru lahir fisiologis dengan penekanan pada upaya preventif dan promotif yang menggunakan pendekatan proses keperawatan dengan memperhatikan aspek legal dan etis di tatanan klinik maupun komunitas. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini ada 6. Yang pertama adalah mahasiswa mampu melakukan asuhan keperawatan wanita usia subur. Di dalamnya ada usia reproduksi, pasangan usia subur, wanita dalam masa childbearing, hamil melahirkan dan setelah melahirkan, dan bayinya sampai usia 28 hari. Kemudian keluarga dengan wanita pada masa childbearing dengan memperhatikan aspek legal dan etis. PMK yang kedua, yakni mampu melakukan simulasi pendidikan kesehatan pada wanita usia subur, yakni usia reproduksi, pasangan usia subur, wanita dalam masa childbearing atau hamil melahirkan dan setelah melahirkan, dan bayinya sampai usia 28 hari. Keluarga dengan wanita pada masa childbearing dengan memperhatikan aspek legal dan etis. CPMK yang ketiga, yakni mampu mengintegrasikan hasil penelitian yang berhubungan dengan wanita usia subur. Berikutnya, CPMK yang keempat, ini mahasiswa mampu melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada wanita usia subur, pasangan usia subur wanita dalam masa childbearing, dalam itu hamil melahirkan dan setelah melahirkan, dan bayinya sampai usia 28 hari. Dan CPMK yang kelima, yaitu mahasiswa mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada wanita usia subur, yakni usia reproduksi, pasangan usia subur wanita dalam masa childbearing. Untuk materi pembelajaran keperawatan maternitas 1 terbagi menjadi 2, yakni ada dari secara teori dan skill lab. Untuk teori ini sendiri, teori-teori yang akan kita angkat yakni terkait dengan lingkungan kesehatan perempuan, di dalamnya ada anatomi dan fisiologi reproduksi, kehamilan persalinan, kemudian postpartum dan remaja. Berikutnya ada prinsip-prinsip etika keperawatan, asuhan keperawatan sistem reproduksi. Berikutnya kajian dan promosi kesehatan wanita, upaya-upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada sistem reproduksi. Kemudian teori terkait tren dan isu keperawatan maternitas dengan family-centered maternity care. Kemudian evidence-based practice dalam keperawatan maternitas, dan yang berikutnya yakni manajemen kasus pada berbagai masalah sistem reproduksi. Untuk skill lab, materi pembelajaran yang akan diberikan yakni pemeriksaan kehamilan, perawatan payudara ibu hamil, pemeriksaan dalam atau vagina culture, pemasangan CTG, pertolongan persalinan normal, penjahitan laserasi perineum, pemeriksaan bayi baru lahir, pemeriksaan umum nifas, perawatan vulva hygiene, bagaimana teknik menyusui yang benar, kemudian perawatan perineum, perawatan payudara ibu dan nifas, berikutnya memandikan bayi baru lahir dan merawat tali pusat, dan yang terakhir adalah skill lab terkait dengan senam hamil dan senam nifas.
Untuk sistem pembelajaran, kami menggunakan dua teknik, yakni bisa menggunakan luring dan secara daring. Untuk luring, kita bagaimana pemanfaatan di dalam kelas dan laboratorium. Kemudian untuk daring, bisa kita gunakan Zoom Meeting, Google Classroom, di mana koordinasi dengan mahasiswa juga bisa kita lakukan di dalam WhatsApp Group. Metode perkuliahan yang kita gunakan ada berbagai macam ya, ada mini lecture, small group discussion, discovery learning, case study, dan demonstrasi skill laboratorium. Di mana metode-metode ini kita lakukan mengarah kepada student center learning. Jadi lebih mengaktifkan mahasiswa untuk berperan penting di dalam proses pembelajaran. Untuk sistem penilaian sendiri ataukah assessment yang kita gunakan, itu ada 3, yakni penilaian dari penugasan individu, di dalamnya ada keaktifan dan lain-lain, yakni 25%, kemudian dari ujian tengah semester itu 35%, dan ujian akhir semester bobotnya sebanyak 40%. Demikian pemaparan singkat saya terkait dengan penjabaran mata kuliah yang saya ampuh, yakni keperawatan maternitas 1. Setelah ini saya akan tampilkan video pembelajaran mata kuliah keperawatan maternitas 1, yakni secara daring dan skill lab secara luring. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah, semuanya baik ya. Alhamdulillah syukur ya kita bisa bertemu lagi di pertemuan kelima pada siang hari ini. Semangat yang luar biasa ya, walaupun dalam kondisi hujan, namun keinginan adik-adik semua untuk mengikuti perkuliahan masih di posisi paling terdepan ya dalam schedule kalian hari ini. Olehnya itu perkuliahan hari ini dilaksanakan secara daring ya, melalui Zoom, agar dapat diikuti oleh teman-teman semua secara maksimal. Sesuai dengan sepakati bersama pada saat penjelasan silabus di awal, kuliah kita pada pertemuan yang kelima, di mana capaian pembelajaran dari mata kuliah hari ini, yaitu diharapkan setelah kita mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa mampu melakukan asuhan keperawatan kehamilan pada remaja. Ya. Kemudian, adik-adik, sebelum kita mulai, adakah yang bisa menjelaskan kepada kita semua apa itu kehamilan? Bisa? Bisa. Saya Bu. Apa yang bisa? Saya Bu. Simon, silakan Simon. Kehamilan adalah kondisi di mana seorang wanita tuh mengandung embrio atau janin di dalam rahimnya. Oke, kita berikan aplaus dulu ya, semangat di awal. Jadi kehamilan ini juga kita dapat artikan sebagai masa-masa kritis di mana terjadi gangguan dan perubahan identitas serta peran bagi setiap anggota keluarga. Nah, biasanya kehamilan ini merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seorang wanita dan keluarga. Namun karena ini topik kita adalah pada remaja, jadi materi ini sangat menarik ya untuk kita ketahui secara bersama pada hari ini. Nah, kemudian adakah yang bisa menjelaskan lagi apa itu remaja? Saya Bu. Oke, silakan. Remaja merupakan salah satu masa perubahan atau peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologis, psikologis, dan perubahan sosial, Ibu. Baik. Iya, bagus sekali ya Devi. Jadi remaja ya atau disebut dengan adolescence ini berasal dari bahasa Latin yang berarti tumbuh ke arah kematangan. Jadi kematangan ini bukan hanya sekedar kematangan dari segi fisik saja, tetapi kematangan dari segi sosial, kemudian dari segi emosional. Jadi dari emosional itu adalah bagaimana psikologisnya itu dikatakan mapan, itu bagaimana dia bisa mampu manajemen atau mampu memanage apa yang terjadi baik dari dalam maupun dari luar ya. Jadi masa remaja itu adalah masa di mana kalau kita lihat secara teori itu adalah masa-masa kisaran antara usia 10 sampai 19 tahun. Jadi masa-masa ini dinamakan sebagai masa TC ataukah masa-masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang diawali dengan pubertas. Jadi kalau kita lihat lagi tentang apa namanya batasan usia remaja,
Jadi batasan usia remaja ini dibagi menjadi 3 tahapan penting ya di dalam masa remaja ini. Yang pertama kita kenal dengan istilah masa remaja awal. Nah, masa remaja awal ini adalah masa di mana terjadi pada rentang usia 10 sampai 12 tahun ya. Untuk diketahui oleh adik-adik semua bahwa pada masa remaja awal ini remaja itu dia cenderung seperti tampak dan memang kayak merasa lebih dekat dengan teman-teman sebayanya ya. Kemudian pada tahapan ini juga mereka seperti tampak dan merasa ingin bebas, kemudian memang lebih banyak memperhatikan keadaan tubuhnya dan mulai berpikir berpikir yang hayal ataukah abstrak itu. Nah, jadi pada tahapan-tahapan ini ciri-ciri itulah yang muncul pada usia remaja awal. Nah, kemudian pada masa remaja tengah. Nah, remaja tengah ini adalah masa di mana remaja-remaja berada pada tahapan kategori usia 13 sampai 15 tahun. Nah, di remaja tengah ini indikator yang bisa kita lihat ataukah yang ciri-ciri yang bisa ditampilkan itu remajanya itu tampak seperti merasa ingin mencari identitas diri ya gitu ya, bisa dipahami adik-adik sekalian? Bisa, Ibu. Oke, kemudian kita masuk ke masa remaja akhir. Nah, di masa remaja akhir ini terjadi pada remaja yang usia 16 sampai 19 tahun kategorinya. Kita identifikasi mereka tuh cenderung menampakkan pengungkapan untuk kebebasan diri, kemudian dalam mencari teman sebaya juga mereka cenderung lebih selektif. Jadi artinya pada tahapan ini mereka tidak serta-merta, oh ini pasangan ini cocok dengan saya, ataukah teman ini cocok dengan saya, tetapi mereka sudah memiliki kriteria-kriteria, karena lebih selektif mana yang lebih pas dengannya, yang nyaman dengannya. Nah, itulah terjadi pada masa-masa remaja akhir ini. Ya, jadi di dalam penelitian Aziza dan Ampeiraningsih ataukah ada beberapa penelitian teman-teman yang lainnya juga, memang perubahan-perubahan pada masa remaja ini biasa sangat terjadi ya. Nah, untuk diketahui oleh adik-adik sekalian bahwa terkadang ada juga perubahan-perubahan ya yang terjadi pada masa remaja. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi pada masa remaja ini bisa kita lihat terjadi perubahan perkembangan fisik. Jadi perkembangan fisiknya di sini sudah ada terjadi tanda-tanda seks primer, kemudian ada tanda-tanda juga yang seks sekunder. Kemudian perubahan yang kedua terkait dengan perkembangan kognitifnya itu di sini remaja sudah mampu untuk berpikir secara logis ya, secara benar tentang berbagai gagasan yang abstrak yang tadinya ketika mungkin pada masa kanak-kanak mereka sering dipandu ya, kemudian sulit dalam menentukan sikap. Nah, di sini sudah terjadi adanya perkembangan kognitif. Kemudian ada juga perkembangan emosi yang sudah mulai terjadi perubahan-perubahannya ya. Jadi puncak emosionalnya ya berpengaruh pada perkembangan organ-organ seksnya. Kemudian dari perkembangan sosialnya itu ada kecenderungan untuk mengikuti pendapat, nilai, hobi dari orang lain itu sudah mulai ada. Nah, kemudian kita lihat di perkembangan moralnya ya, terkait perkembangan moral remaja ini sudah lebih matang dibandingkan pada masa mereka itu anak-anak. Kemudian perubahan-perubahan lain bisa kita lihat dari perkembangan kepribadian. Di perkembangan kepribadian ini secara bertahap remaja mulai menemukan identitas ataukah jati dirinya. Jadi seperti apa dia, ya, apa hobinya yang selama ini sebenarnya masih bingung, ambigu bahwa oh saya nih hobinya kemana, seperti kesukaannya saya apa. Nah, pada masa-masa ini sudah mulai ada perkembangan-perkembangan kepribadian yang bisa terlihat ya untuk bisa menjadi identitasnya. Kemudian ada perkembangan kesadaran agama. Jadi ada pandangan terhadap Tuhan ataukah agama itu juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan-perkembangan pikiran. Ya, selanjutnya kita akan masuk ya pada seperti apakah kehamilan pada usia remaja. Jadi kehamilan remaja ini adalah kehamilan yang terjadi pada remaja putri yang berusia kurang dari 20 tahun. Jadi WHO itu telah mengidentifikasikan
ibu remaja itu berada pada rentang usia 10 sampai 19 tahun ya. Jadi di bawah 10 tahun itu masuk kategori anak-anak ya. Kalau di atas 19 tahun ya, di atas 20 tahun itu sudah masuk dalam kategori dewasa. Jadi 10 sampai 19 tahun itu dikategorikan oleh WHO sebagai usia remaja. Nah, kehamilan pada usia ini, ya, artinya kehamilan pada usia remaja ini, adik-adik, itu banyak menimbulkan resiko-resiko. Jadi pada remaja putri, misalnya itu organ reproduksi itu belum kuat untuk proses hamil. Kemudian kehamilan dan persalinan kita ketahui bahwa itu membutuhkan adanya power atau kekuatan, kemudian didukung oleh adanya struktur anatomi yang kuat, ya. Jadi kehamilan pada dan persalinan pada periode-periode remaja ini memang sangat memiliki resiko. Nah, ini dapat meningkatkan kapasitas kematian ibu dan janin itu sebesar 4 sampai 6 kali lipat dibandingkan dengan wanita yang hamil dan bersalin pada usia 20 sampai 30 tahun. Nah, ini adalah penyebab kehamilan ya di usia remaja. Untuk adik-adik ketahui semua bahwa penyebab kehamilan usia remaja itu yang pertama adalah latar belakang sosial ekonomi yang buruk. Itu karena beberapa anak itu terkena aktivitas seksual karena orang tua ataukah wali yang gagal merawat mereka. Jadi terkadang kondisi perawatan orang tua, maksudnya dalam hal ini didikan dan lain sebagainya itu sangat berpengaruh ya dalam penyebab terjadinya kehamilan usia remaja. Kemudian pengaruh teman sebaya dalam beberapa anak juga dipengaruhi oleh teman-teman sesama. Jadi beberapa yang mungkin dari lawan jenis, artinya jika perempuan berkumpul dalam satu kelompok pertemanan ya, jika lebih banyak dengan laki-laki ataukah berada pada kondisi lingkungan teman-teman yang buruk, itu juga akan memiliki dampak yang tidak baik terhadap remaja tersebut. Kemudian penyebab kehamilan usia remaja berikutnya adalah pendidikan seks, karena mayoritas anak-anak itu tidak menerima pendidikan tentang seks karena saat ini pendidikan seks itu masih dianggap seperti sesuatu yang tabu, yang masih memalukan, sehingga kalau kita berbicara tentang edukasi seksual itu dirasa bahwa wah, ini belum pantasnya ya, ini belum pantas untuk didengarkan. Padahal itu sangat diberikan sejak dini supaya remaja itu bisa mengendalikan, mengetahui, mengendalikan mana yang benar dan mana yang tidak benar, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak perlu dilakukan. Kemudian penyebab berikutnya adalah tidak menggunakan kontrasepsi karena anak-anak tidak diperbolehkan. Nah, ini karena apa? Cenderung ada beberapa kelompok yang masih mau uji coba saja, ya. Oh, kita ini ya, apalagi pengaruh saat ini wifi, penggunaan net yang bebas ya. Mereka cenderung untuk menguji coba karena sifatnya remaja itu adalah menguji cobakan apa yang diketahui. Jadi ketika mereka sudah terpapar oleh hal-hal yang tidak bagus ya, menonton video-video yang tidak bagus, mereka mencoba mempraktekkan. Nah, pada saat mempraktekkan itu tidak menggunakan pelindung. Nah, terjadilah proses kehamilan. Karena apa? Anak-anak tidak diperbolehkan untuk membeli alat-alat kontrasepsi ya. Kemudian penyebab kehamilan berikutnya adalah harga diri yang rendah di antara anak-anak juga membuat mereka melakukan hubungan seksual yang mengarah ke hawa pernikahan. Nah, ini yang banyak terjadi nih untuk harga diri yang rendah. Nah, terkadang kalau kita lihat ya, kejadian kehamilan pada usia remaja itu cenderung terjadi pada anak-anak yang minim perhatian. Nah, minim perhatian ini banyak, perhatian orang tua, ataukah keluarga besar, atau terkadang dia dikucilkan, sehingga mereka merasa citra dirinya tidak sama dengan orang lain. Nah, dijadikanlah hal-hal yang negatif sebagai pelampiasan, ya. Sehingga memang diperlukan adanya pembinaan mental yang kuat ya supaya mekanisme coping remaja itu semakin positif ya sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Berikutnya tingkat pendidikan yang rendah, terutama tingkat pendidikan ibu yang gagal berperan dalam mengasuh anak-anak mereka. Nah, ini dia. Tingkat pendidikan itu yang paling mempengaruhi ya. Nah, ini adalah faktor yang mempengaruhi ya perilaku seksual remaja. Yang pertama itu adalah faktor perkembangan yang terjadi di dalam diri remaja itu sendiri, yaitu berasal dari keluarga, di mana anak itu mulai tumbuh dan berkembang. Jadi inilah faktor yang pertama kalinya. Jadi kalau dikatakan faktor luar
luar itu nanti dulu, tapi bagaimanakah budaya yang terjadi di dalam rumah, ya, apa edukasi yang disampaikan, apa nilai-nilai luhur yang diajarkan kepada anaknya dalam pengembangan diri mereka. Jadi semakin baik ilmu ataukah ajaran yang diberikan, itu juga akan meminimalisir apa namanya terjadinya perilaku seksual pada remaja, ya. Kemudian faktor luar. Kalau di faktor luar ini dia mencakup kayak kondisi atau pendidikan formalnya seperti apa, ya. Kemudian faktor masyarakat itu bagaimana adat kebiasaan, pergaulan dan perkembangan di bidang teknologi yang dicapai itu seperti apa. Karena ketika kita sudah baik, orang keluarga sudah berada memberikan edukasi yang baik, ya. Tetapi jika faktor masyarakat itu buruk, nah itu juga akan memberikan dampak yang negatif kepada perilaku remaja itu sendiri, ya. Ya, jadi faktor lain yang mempengaruhi perilaku seksual remaja itu adalah dorongan seksual, kemudian keadaan kesehatan tubuh, psikis, pengetahuan seksual, pengalaman seksual yang sebelumnya itu justru akan mempengaruhi perilaku-perilaku seksual remaja. Nah, selanjutnya kita akan melihat ya bagaimana risiko dari kehamilan pada remaja ya yang terjadi kepada ibu dan janin. Nah, resiko atau bahaya dari kehamilan usia remaja yang terjadi pada ibu itu yang pertama kita lihat di sini adalah berisiko terjadinya kanker leher rahim. Jadi kanker leher rahim itu semakin muda usia pertama kali seseorang itu berhubungan seksual, maka semakin besar juga resiko daerah reproduksinya itu terkontaminasi virus ya. Jadi risiko bagi ibunya yang pertama berisiko kanker leher rahim, selanjutnya adalah kurangnya perawatan kehamilan yang baik. Ini jadi menjadi risiko kepada ibu. Jadi kurangnya perawatan kehamilan baik selama kehamilan maupun sebelum melahirkan ini akan menjadi faktor yang sangat berperan. Jadi remaja di sini adalah remaja perempuan yang sedang hamil itu terutama jika tidak memiliki dukungan dari keluarga itu dapat berada pada risiko yang tidak mendapatkan perawatan kehamilan yang memadai layaknya mereka ataukah wanita-wanita hamil yang berada pada waktu yang memang sudah mapan. Jadi kehamilan-kehamilan tersebut akan menjadi genting terutama pada bulan-bulan pertama kehamilan. Baik, Ibu akan melakukan evaluasi dulu ya. Ada tidak yang bisa menyebutkan ya, apa sih penyebab kehamilan usia remaja? Saya Bu. Oke, silakan deh. Itu pengaruh orang tua, pertemanan, pendidikan ya, tidak menggunakan kontrasepsi, harga diri rendah, dan tingkat pendidikan yang rendah Ibu. Betul sekali. Adek bisa jelaskan upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya kehamilan remaja? Saya Ibu. Oke, silakan. Yang pertama itu ada pentingnya pemberian konseling dan informasi tentang pencegahan kehamilan jika mereka menjadi seksual yang aktif. Kemudian yang kedua itu ada tenaga kesehatan harus peka terhadap masalah dan seksualitas remaja dan riwayat perkembangan seksual yang tepat pada semua pasien remaja. Kemudian yang berikut, remaja yang melakukan hubungan seksual aktif memiliki pengetahuan tentang alat kontrasepsi, Bu. Iya, bagus sekali ya. Jadi upaya-upaya mencegah terjadinya kehamilan remaja itu bisa kita lakukan adalah memberikan konseling dan informasi, kemudian harus meningkatkan adanya upaya-upaya dari tenaga kesehatan untuk memberikan edukasi ya. Kemudian remaja-remaja yang melakukan hubungan seksual aktif itu harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang alat kontrasepsi ya untuk meminimalisir dampak dari kehamilan. Oke, adik-adik setelah ini ya kita akan masuk pada asuhan keperawatan. Tapi karena pembagian waktu yang sudah disampaikan di sini untuk asuhan keperawatan kehamilan pada remaja ini nanti akan menjadi tugas adik-adik sekalian untuk membagi kelompok ya. Baik Ibu.
Iya, untuk membagi kelompok dalam penyusunan asuhan keperawatan kehamilan remaja. Nanti bisa dicari pada masalah-masalah apa saja. Kita akan lanjut kembali. Kita tampilkan waktunya itu minggu depan. Itu semua kelompok sudah harus siap ya. Jadi siapkan materi presentasi. Kemudian kopi perbanyak asuhan keperawatannya untuk dibagi kepada masing-masing kelompok. Oke, adik-adik semuanya. Baik, sebagai penutup ya, bahwa banyak strategi yang harus kita lakukan ya untuk merespon masalah remaja. Mulai dari kita kembangkan program-program di sekolah, masyarakat, keluarga, kelompok sebaya. Jadi kita harapkan upaya-upaya tersebut ya, apalagi pola asuh orang tua, itu harus diutamakan dan harus lebih ditingkatkan lagi sehingga masalah-masalah yang terjadi pada remaja itu bisa minimalisir. Demikian adik-adik sekalian. Oh ya, sebelum Ibu tutup, jangan lupa mengisi absensi ya di link yang telah Ibu kirimkan. Jangan lupa diisi, bagi yang sakit, ketua tingkat bisa japri ke Ibu ya. Oke. Baik, demikian sampai sini pertemuan kita. Insya Allah kita akan bertemu kembali di minggu depan dengan pembagian kelompok yang telah Ibu sampaikan. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu. Insya Allah pekan depan kita ketemunya sudah tidak daring lagi ya. Harapannya kita tetap muka, diskusinya di kelas. Demikian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. puting susu supaya tidak mudah lecet. Jadi tadinya kalau kita tidak melakukan masas ataukah pemijatan, itu jadinya agak tegang sehingga pada saat proses menyusui Oke, baik teman-teman. Jadi untuk perawatan payudara kita siapkan alat. Dan sini ada wasat 2 buah, kemudian handuk 2 buah, kom berisi kapas DTT, kemudian bengkok sama baby oil untuk pelumas. Maka kita cuci tangan 6 langkah. Yang pertama, kita bersihkan payudara ibu dengan menggunakan kapas DTT. Kita bersihkan mulai dari puting hingga areola. Kemudian kita lanjutkan pada payudara di bagian kiri, mulai dari puting, areola hingga selesai. Di atas punggung ibu. Oke, terus Yang satunya letakkannya di bawah. kasih semangat biar dia tidak pegel ya. Kapas DTT atau kapas desinfektan tingkat tinggi, kita berikan baby oil, lalu kita membersihkan puting susu ibu, mulai dari puting, areola sampai keluar. Selesai buang, yang berikut pun demikian. Setelah dicucikan tangan dengan baby oil, kita melakukan pijitan mulai dari atas ke samping, ke bawah, di samping lagi, terus ke atas. Tangan kiri di bawah dan tangan kanan di atas. Melakukan mulai dari pijit dari atas ke bawah sebanyak 5 kali. Itu